Apakah itu data yang salah? Data yang digunakan oleh Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto dalam debat Capres yang ketiga. Jika Anies tidak benar-benar meyakini kebenaran data itu, mengapa ia tega menggunakannya untuk menyerang Prabowo, tokoh yang berjasa kepadanya? Gini pertanyaan yang muncul ketika kita membaca aneka berita setelah debat Capres yang ketiga di bulan Januari 2024. Ini beberapa beritanya dari Tempo.co. Saya bacakan judulnya, Keliru. Klaim Anies terkait anggaran Kementerian Pertahanan Rp 700 triliun untuk beli alutsista bekas. Tempo menguraikan di mana kelirunya data yang digunakan Anies. Berikutnya lagi, ini bahkan lebih jauh lagi dari Detik News yang menuliskan bahwa Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah 340.000 hektar lahan Prabowo. Tentu saja benar atau salah mengenai data ini itu nanti terpulang kepada para ahli. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi politik elektoral bahwa Anies ketika ia memilih strategi menyerang kepada Prabowo itu adalah blunder untuk 3 alasan. Alasan pertama adalah ini kultur Indonesia bahwa mayoritas publik tak suka capres yang menyerang. Ini survei LSI DJA yang dikerjakan sejak tahun 2009, 60,5% dari publik luas tak menyukai capres yang menyerang. Begitulah kultur Indonesia yang membuatnya berbeda dengan misalnya tradisi politik di Amerika Serikat atau di Eropa Barat. Ini ada kasusnya bahwa pernah misalnya tahun 2004 bagaimana SBY justru naik dukungannya ketika ia diserang oleh saat itu Taufik Kemas dengan dianggap sebagai SBY anak kecil. Atau tahun 2023 tempo hari bagaimana Ganjar suaranya menurun sangat drastis ketika Ganjar dan kubunya menyerang Jokowi. Di samping Aniesnya yang justru dirugikan, Prabowo yang diserang justru mendapatkan simpati. Karena publik hatinya jatuh hati kepada mereka yang justru dianggap tanda kutip dianiaya, apalagi jika diketahui dengan data yang sepenuhnya belum bisa dikatakan benar. Itu alasan pertama bahwa publik tak menyukai capres yang menyerang. Alasan kedua adalah bagaimanapun Prabowo berjasa kepada Anies Baswedan. Karena saat itu Prabowo mengambil risiko mendukung Anies sebagai calon gubernur DKI 2017. Posisi yang kuat Anies sekarang ini sebagai calon presiden pastilah juga karena ia pernah menjadi gubernur dan pastilah itu juga karena ada jasa Prabowo di sana. Kita tidak tahu apakah ada perjanjian antara Anies dan Prabowo saat Prabowo mendukungnya dalam Pilkada 2017. Kita hanya membaca berita-berita beberapa kali Anies mengklarifikasi bahwa ia menjelaskan janji tak mau hianati dan lawan Prabowo di Pilpres. Tentu itu Anies dan Prabowo yang tahu, namun kita melihat sendiri kekecewaan Prabowo kepada Anies yang mengatakan, ini dikutip berita-berita, Prabowo ke Anies, Anda tidak pantas bicara etik. Prabowo menyebut bahwa ada manusia bermuka tebal, diberi dukungan, tapi dibalas kedengkian. Lanjut lagi, Prabowo kembali menyatakan bahwa bukan Prabowo soal lahan 340.000 hektar
yang disinggung oleh Anies saat debat. Kata Prabowo, dia mau bikin rakyat benci saya. Berarti memang cukup berat efek dari data itu yang dinyatakan Anies padanya, apalagi Prabowo meyakini itu data yang salah. Ketiga yang membuat ini blunder adalah lawan Anies sebenarnya bukan Prabowo, tapi Ganjar, karena mereka berdua lah sekarang ini berebut tiket untuk ke putaran kedua. Dengan Anies menyerang Prabowo dan Prabowo menjawab, maka Ganjar yang justru diuntungkan. Ini survei yang kita bisa lihat dari LSI dan IJA, memang Anies sekarang sedikit di atas Ganjar, tapi di survei yang lain indikator Ganjar di atas Anies. Berarti memang dua tokoh ini masih berselisih margin of error, sementara Prabowo jauh 18% di atas mereka. Jadi Anies seharusnya konsentrasi bagaimana mengalahkan Ganjar untuk dapatkan tiket masuk ke putaran kedua. Jika tidak, maka berhadap-hadapannya Anies dan Prabowo, Ganjarlah yang mendapat manfaatnya dan justru Ganjarlah yang bisa membuat elektabilitasnya menaik. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny J.A.